Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Clara Arinta, CGP Angkatan 6 Kabupaten Bengkayang. Dalam video ini, saya akan membagikan praktik segitiga restitusi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan restitusi dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, pertanyaan yang muncul biasanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang biasa muncul dalam tindakan yang kedua ini adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah tahapan menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang biasa muncul adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam video ini, ada 2 kasus yang akan ditampilkan. Kasus yang pertama adalah tentang Davin, Ibus, Arjen, dan Anin yang merupakan murid kelas 4 di SD Negeri 09 Padagi. Hari ini mereka bermain lempar-lemparan penghapus papan tulis saat jam istirahat di dalam kelas. Davin melempar penghapus tersebut ke jendela sehingga kaca jendela itu pecah. Seisi kelas menjadi riuh dan menyalahkan Davin. Akhirnya mereka sepakat membawa Davin kepada wali kelas 4, Ibu Clara. Kak Davin kamu memecahkan kacanya, tapi aku tidak sengaja. Ayo kita lapor Ibu Clara saja, pasti kamu disuruh untuk menggantinya. Tidak enak saja hanya aku yang kalian adukan. Kita kan tadi sama-sama bermain, tetapi kamu yang melempar ke jendela sehingga jendela itu pecah. Jadi kamu yang bertanggung jawab. Sudah, ayo kita melaporkan Davin ke Ibu Clara. Bu, Davin tadi memecahkan kaca jendela kelas. Loh, bagaimana bisa sampai pecah? Ayo coba kalian cerita satu-satu. Bu, saya tadi tidak ikut bermain, tapi Arjen melempar saya sehingga saya melempar Arjen lagi. Baru setelah itu Davin mengenai jendela dan pecah, Bu. Bagaimana dengan kalian, Anin dan Davin? Saya tadi juga ikut lempar, Bu, tapi Davin sengaja melempar ke jendela. Maaf, Bu, tapi saya tidak sengaja melempar ke jendela sehingga jendela itu pecah. Ibu sebenarnya tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari apa solusi dari masalah ini. Ibu paham, tentu menyenangkan kan bisa bermain bersama teman-teman saat jam istirahat. Namun, apakah kalian ingat apa yang sudah disepakati di kelas? Ya, Bu, kita sepakat bahwa pada jam istirahat kami seharusnya bermain di halaman. Iya, betul Davin. Jadi bagaimana sekarang? Kami minta maaf, Bu. Dari kejadian ini, keyakinan sekolah apa yang harus kalian tingkatkan? Mungkin menghormati orang lain, Bu. Menjaga kehormatan, Bu. Iya, benar. Apakah kalian meyakini prinsip menghormati orang lain dan menjaga keamanan? Iya, Bu. Apakah kalian bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan? Ya, Bu, kami bersedia. Bagaimana cara kalian memperbaiki kesalahan ini? Kalau kami merekatkan lagi kaca yang pecah dengan isolasi, Bu. Terus itu berbahaya. Isolasi tidak akan
kuat untuk menahan pecahan kaca. Bagaimana kalau kita mengganti kaca yang pecah? Kalau mengganti saya tidak ada uang sebanyak itu, Bu. Karena kita semua bermain tadi, bagaimana kalau kita utang-utang untuk menggantinya dan mencicil uangnya? Apakah boleh? Ya, Ibu terima usulan kalian. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Kami tidak lagi bermain di dalam kelas pada saat jam istirahat, Bu. Apalagi yang mainkan perlengkapan kelas. Ya, itu benar. Jadi, kalian akan mengganti kaca yang pecah dengan cara patungan dan tidak bermain di dalam kelas. Apalagi memainkan perlengkapan kelas pada saat jam istirahat ya. Iya, Bu. Kapan kalian akan memulainya? Besok mulai besok, Bu. Terima kasih untuk kerjasama yang kalian tunjukkan kepada Ibu. Sekarang kalian perlu masuk kelas dan melanjutkan pelajaran. Terima kasih, Bu. Jadi kalian keluar dari sini. Kasus yang kedua menceritakan tentang Karin dan Grace yang sedang membuat tugas prakarya bersama dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Karin sangat kesal sehingga merusak prakarya yang sudah mereka buat bersama. Pada saat itu, guru mata pelajaran memarahi mereka dan membawa kepada Ibu Clara, wali kelas mereka. Ibu Clara berusaha untuk menenangkan keduanya, terutama Karin. Karin menceritakan kekesalan hatinya kepada Ibu Clara. Ibu Clara menanggapi dengan mengatakan bahwa manusiawi dalam berbuat salah dan mempertahankan diri itu juga penting. Lalu Ibu Clara meminta Karin untuk memikirkan cara yang lebih baik dan lebih efektif untuk dilakukan. Ada apa Karin? Sepertinya kamu kesal sekali. Ya, Bu, tadi saat pelajaran prakarya Grace mengatakan kalau tugas yang saya buat jelek. Mungkin sih, Bu, maksudnya gurau, tapi kan saya kesal, Bu. Harusnya Grace tidak bilang seperti itu. Walaupun jelek, itu adalah hasil karya saya sendiri yang membuatnya. Tambah lagi Grace sengaja supaya saya ditertawakan oleh teman-teman sekelas saya. Kesal, Bu, karena itu saya rusak saja pekerjaan Grace dengan gunting. Ya Karin, berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti akan marah dan ingin mempertahankan diri karena itu juga penting. Tapi coba kamu ingat keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Kita harus menghormati orang lain, Bu. Sekarang apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan ke Grace? Bagaimana Grace? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya ingin tugas prakarya saya dapat dikumpulkan tepat waktu, Bu. Bu Akma pasti akan mengurangi nilai saya kalau saya terlambat mengumpulkan tugas prakarya ini. Nah, Karin, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tugas Grace? Saya akan membantu Grace menyelesaikan tugas prakaryanya, Bu. Bagaimana Grace? Saya sudah tidak memiliki lagi bahan kain pecah, Bu. Yang rusak tadi itulah sisa bahan terakhir. Karin, ibumu kan seorang tukang jahit, tentu punya kain perca. Bisakah kamu membagi kain perca itu kepada Grace? Ya, Bu, bisa. Saya akan meminta kain pecah lagi kepada ibu saya. Lalu bersama menyelesaikan tugas ini. Jadi, Karin bersedia ya membantu Grace sampai tugasnya selesai? Ya, Bu. Nah, karena Karin sudah bersedia, maka sekarang kalian harus saling memaafkan ya. Ya, Bu. Bagaimana cara kalian saling memaafkan? Kami akan saling berpegangan tangan. Kalau begitu, sekarang silahkan kalian bersalaman sebagai tanda kalian sudah saling memaafkan. Baik, Bu. Siap, ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran.
senang karena dengan menjelaskan kejadian yang sebenarnya saya tidak mendapatkan hukuman. Masalah yang saya hadapi di sekolah dapat selesai dengan baik. Saya dan teman-teman pun sadar bahwa tindakan yang kami lakukan tidak baik dan melanggar etika kelas. Dengan arahan Clara saya akan berusaha melakukan kegiatan yang jelas